Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja Azma, sehubungan dengan kegiatan observasi PMM, mohon kesediaan waktunya untuk diskusi mengenai observasi pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus jam pertama di kelas 7C dengan topik menulis teks deskripsi sederhana. Jadi modul yang sudah kami siapkan tentunya mungkin masih banyak yang perlu dikoreksi oleh wajib selaku observer. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Saya tanya Ya Bu. Modul ini sudah disusun secara rencana dan meliputi diskusi. Sudah saya dulu Pak. Iya Bu. Dari tema teks deskripsi ini menulis teks deskripsi sederhana. Tetapinya hari Selasa tanggal 13 Agustus jam pertama dan jam kedua di kelas 7C. Kemudian indikator peningkatan kinerja yang Anda pilih itu apa Pak? Yang kaitan dengan Teks tersebut peserta didik setelah berakhirnya pembelajaran pertemuan ini, kita berharap anak-anak mampu menuliskan teks dengan jenis deskripsi walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Misalnya hanya satu paragraf mungkin sudah kita maklumi karena memang kondisi siswa kita memang kemampuannya seperti itu. Yang penting anak-anak paham dulu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, kemudian bagaimana dia mengekspresikan gagasan idenya menjadi teks deskripsi saja. Kemudian Pak Wak, untuk peningkatan perilaku ini ada berapa persen Pak yang Bapak pilih? Nah, itu Bu yang kami juga ingin masukkan dari Bu Haja Azim. Artinya bagaimana nanti dalam pelajaran untuk menerapkan atau berharap anak-anak itu bisa disiplin di dalam mengikuti pembelajaran. Artinya saya juga mungkin nanti akan menyampaikan atau mengajak anak sebelum pelajaran itu kita mulai, anak-anak kita ajak untuk membuat semacam kesepakatan kelas bersama. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh siswa ketika pelajaran mulai sampai pelajaran itu berakhir, sehingga tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai. Berarti dapat dilihat Pak ya, dapat terlihat secara jelas di bagian KPM. Iya, di kegiatan inti ya. Kegiatan intinya. Iya. Terus yang kegiatan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik? Oke, sebelum saya lanjutkan pelajaran hari ini, kalau ingin mengetahui, mungkin ada di antara kalian yang hari ini berhalangan hadir. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rizky. Ketua kelasnya siapa ini? Rizky, Ardi. Selain itu siapa lagi? Sudah? Baik. Anak pelajaran kita kemarin ingat kalian, yaitu setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, bacaannya apa kemarin? Ayo. Teks deskripsi yang kalian pelajari yang pertama adalah pantan, kemudian
jelajah. Tag yang ketiga, jelajah rasa di Lampung. Kemudian pelajaran yang paling terakhir kemarin adalah menyunting. Apa anak? Ketika kita menulis sebuah teks, tentunya langkah yang harus kita lakukan yang terakhir adalah menyunting. Bapak Ibu kemarin dengan kita belajar masalah nyunting. Apa saja pelajarannya? Yang pertama adalah memakai huruf kapital. Yang kedua, memakai tanda koma. Kemudian kata depan. Sisi, kapan sih kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital? Kapan sih? Di awal kalimat. Selain di awal kalimat, apa lagi? Apa? Untuk menunjukkan nama biografi. Baik, anak-anak, kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu kalau kalian silakan membuka buku kalian halaman 31. Apa? Halaman 30 bagian F. Apa? Menyajikan apa? Deskripsi sederhana. Hanya saja ini nanti pelajaran kita hari ini akan kita buat secara kelompok. Secara apa? Kelompok. Kelompoknya sudah ada belum? Sudah ada belum? Baik, Rus, kelompok apa, Rus? Bung Tomo, kemudian Rizky, kelompok apa, Riz? Apa? Jenderal Sudirman, Sisil. Apa? Fatmawati, Paris, kelompok apa, Riz? Bung Karno. Baik ya, apa pelajaran kita hari ini? Menyajikan teks deskripsi. Tujuan kita nanti di akhir ya bisa menyajikan. Apa makna menyajikan? Menyajikan itu menulis teks deskripsi secara sederhana. Nah, supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik, maka harus kita buat semacam tata tertibnya pembelajaran. Kita sepakati bersama supaya pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan tertib. Semuanya silakan nanti. Kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, dibantu Anwar. Siswa tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Ada lagi sih, apalagi tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Ini kesepakatan kita loh ya, selama Pak Nur pengajaran itu loh ya. 3, siswa tidak boleh makan dan minum. Apalagi Riz, supaya pelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Apa? Ayo apa? Sebelum kita lanjut pelajaran kita, tidak boleh memakai topi, semuanya sudah dilepas. Kemudian apa lagi? Supaya kerja kelompoknya nanti bisa berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan? Apa? Bekerja sama dalam kelompok. Baris, tepuk tangan untuk Baris. Bekerja sama dalam kelompok.
supaya kelompoknya nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya nanti, yaitu menyusun, menyajikan teks deskripsi dengan baik dalam bentuk yang sederhana. Apalagi selain 3 itu kesepakatan kita harus kita buat supaya nanti semuanya mengetahui apa yang harus dilakukan. Kamu harus melakukan apa, kamu juga harus melakukan bagaimana supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik. Apa sih? Ayo, silahkan. Apa Rizky? Supaya kelompokmu itu biar berjalan dengan baik, apa yang perlu kita sepakati dalam kegiatan kelas kali ini? Ayo, apa? Memperhatikan penjelasan guru. Tepuk tangan untuk siapa ini? Memperhatikan guru ketika menerangkan. Sudah anak? Sekarang kalian buka bukumu halaman 31, 32. 31, 32. Oh, kelompoknya siapa ini? Oh ya, nanti langsung berkelompok seperti biasa. Sudah anak? Halaman 31 apa pelajaran kalian? Menyajikan teks deskripsi sederhana. Perhatikan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang strukturnya, kebahasaan, bahkan bagaimana cara menyunting sebuah teks. Sebelum teks itu kamu tempel di mading atau kamu apa? Kamu kirimkan bukan di sebuah media, tentunya supaya teks kita itu baik, maka harus kita sunting terlebih dahulu. Kemarin sudah kita pelajari. Untuk itu, kegiatan kalian sekarang adalah menyusun teks deskripsi secara sederhana. Bukunya ada di halaman 31, 32. Baik ya, setelah ini kalian berkelompok, ketua kelompoknya silakan maju semuanya ke depan sini. Ketua kelompok. Ketua kelompok saja. Sudah, kamu belum saya suruh kembali kok kembali. Ayo, nanti kamu bagaimana menjelaskan ke anggota kelompok kalian. Sudah semua? Belum. Perhatikan semua, ayo tanya, perhatikan. Sudah? Yang atas itu contoh. Ada berapa bagian? 2A dan B. A itu apa? Diagram benda kesukaan. Yang B, rangkaian teks tentang benda kesukaan. Contoh diagramnya apa? Yang pertama, urutan pertama nama benda. Misalnya apa? Jajanan arum manis. Kemudian ureanya apa? Yang pertama bentuk. Bentuknya seperti apa? Berwarna. Teksturnya bagaimana? Arum manis itu ringan dan lembut. Aromanya, baunya, baru kalian deskripsikan pada bagian B. Jelas? Bagian B, ya kan? Jelas? Bagian B. Dibaca Faris yang B. Coba Faris biar membaca anak. Dibaca yang keras. Jajanan arum manis. Jajanan arum manis. Kalian sangat senang sekali dengan jajanan arum manis yang diberikan oleh ayah pas saat ulang tahun kemarin. Jajanan ini baru menyenangkan atau kemudian membuat selera. Menggugah apa? Menggugah selera. Teksturnya lembut dan halus. Arum manis memiliki bau yang harum karena berwarna yang memberikan aroma perasa makanan. Aromanya yang khas dan harum membuat saya sangat senang sekali mengolah. Tepuk tangan untuk Faris. Nanti jelaskan ke kelompok kalian bahwa kamu akan membuat seperti contoh itu, cuma sekarang judulnya benda yang kamu deskripsikan jangan arum manis lagi. Apa lo Anwar? Boleh makanan kesukaan kalian kamu sepakati secara kelompok. Kelompok kita apa nanti yang kita deskripsikan? Mungkin sebelah atau mungkin apa lagi?
Mungkin apa? Somai atau apa? Atau benda kesukaan kalian yang ada di rumah. Jelas? Sudah jelas? Yang kamu kerjakan apa yang pertama? Diagram benda kesukaan meliputi apa saja? Nama benda, bentuk, berwarna, tekstur, aroma rasa, bau. Baru kamu uraikan menjadi sebuah teks pada bagian B. Jelas? Oke, diberi waktu Pak Anwar kurang lebih 10 menit. Nanti yang selesai setiap kelompok harus menyajikan satu persatu ke depan. Sekarang ditatap gini. Ayo, Salsa, sudah ditarik saja. Nah, gini. Dihadapkan. Ayo kelompok. Nah, ditatap biar bisa bekerja kelompok. Kelompok mana? Sini. Bukan. Kelompok mana? Iya. Iya, saya gini. Ayo. Dia diputar. Ayo, kelompok mana kamu? Dengan siapa? Terus kamu dengan siapa kelompoknya? Berapa? Iya, tapi kamu kelompoknya sini tak? Kamu di sana. Kamu kelompok situ. Loh, kelompok mana kamu? Oh ya, kamu ke Paris kamu, ya. Ayo. Ayo sebelah sana. Oh, sudah kamu kelompoknya siapa? Sini juga. Kamu kelompoknya mana? Oh itu. Sini saja. Ya, namanya ditulis. 1, 2, 3, 4 gitu ke sini. Ya. Boleh nama panggilan boleh. Coba anak semuanya dilihat LK-nya. Yang pertama yang A. Nama siswa kamu tulis. Nama siswa kalian ya. Kelompok ini siapa saja? Apa? Enggak, panggilan saja. Ya. Sudah, namanya saja dulu ditulis, nanti nomor absennya menyusul, ya. Duduknya kurang bagus ini. Geser sini, Pak Hati, tidak bisa ikut mikir. Ayo, geser kursi. Ayo. Paris mana? Iya. Faiz ya. Ditulis dulu. Sudah. Baru apa? Disepakati. Yang mau dideskripsikan apa? Kalau contohnya yang diberikan Pak Nur apa contohnya? Alun, Faiz. Sekarang kamu tentukan dulu apa ya yang mau kita deskripsikan ini. Begitu ya? Ya terserah, tidak apa-apa. Jangan sulit-sulit. Cari saja benda di sekitar kita supaya mudah untuk mendeskripsikan. Ya. Ya, nama panggilan saja ya. 1 siapa, koma, terus kedua nomor absennya ya. Kelasnya cukup ditulis kelas 7C. Itu ya. Sudah? Ketua kelompoknya siapa ini? Namanya? Ketua kelompoknya Faris. Siapa? Saya pun. Faiz, ketua kelompoknya kamu ya? Ketua kelompoknya? Ketua kelompoknya? Aji. Nasi goreng boleh. Kalau contohnya kan tidak harus makanan anak-anak. Boleh ya. Boleh apa? Benda yang ada di rumahmu, benda kesukaanmu boleh. Saya tidak makanan Mawar. Saya juga tidak benda kesukaan saya. Saya pernah ke Pasir Putih Delegan. Boleh atau tidak mendeskripsikan Pasir Putih Delegan?
Boleh, atau di desamu mungkin ada objek wisata, misalkan seperti panas. Kalau di kampung itu ada stigi, kalau di Semangnya itu ada Winley kalau tidak salah. Boleh itu kamu deskripsikan, cuma akan berbeda nanti unsurnya, ya atau tidak. Kalau makanan apa tadi? Nama benda, bentuk, berwarna, tekstur, itu memudahkan kita untuk membuat sebuah teks deskripsi. Sudah, silakan bekerja. Apa tadi? Bekerja sama dalam kelompok. Apa ini? Ya. Nomor ingat ya, ingat. Sudah? Ayo. Terus 1, 2, 3, 4, 5 12. Sudah. Nah, sudah disepakati apa? Waktunya lo ya, perhatikan waktunya lo ya. Ayo. Anak-anak, kalau sudah selesai langsung angkat tangan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang menyampaikan? Tidak harus ketua kelompok sepakati hari ini untuk hari ini siapa? Misalnya kalau kelompoknya Pak Heru, siapa nanti yang menyampaikan? Siapa? Hah? Siapa? Baik, siapa nanti yang menyampaikan? Kami. Ya, kamu paham kan? Ayo segera, apa yang dibutuhkan? Ayo. Ya apa? Benda makanan apa atau apa? Ayo. Yang lain, misalkan yang lain apa? Ayo, bentuknya bulat. Ureanya contoh dari panel yang ada di MKF tidak seperti itu. Kamu bisa menyusun rangkaian sendiri ya, asalkan sesuai dengan kerangkanya, yang apa, diagramnya. Anak-anak, untuk membuat ureanya jangan sampai keluar dari diagram yang sudah kamu buat itu ya. Jadi harus seperti itu urutannya. Yang pertama apa? Nama benda. Keduanya apa? Bentuk. Ketiga warna. Keempat tekstur. 5 aroma. Yang terakhir bau. Ya, itu kalau kamu memilih apa? Makanan. Kalau kamu memilih makanan, kalau benda ya mungkin kita sesuaikan kerangkanya ya. Ayo. Sudah, ayo diuraikan. Kurang lebih kan contohnya kan seperti ini. Boleh 2 paragraf. Pak, saya. Silakan siapa? Apa? Terus. Apa sih? Coba kamu baca. Ayo kamu baca. Ini apa?
Sudah. 1, 2, 3. Kalau kamu jadikan satu paragraf ya tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya. Oke, kelompoknya Faris sudah selesai. Faiz ya. Kelompoknya Faiz siapa? Ferdi, Fahmi, Sugi. Cim sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompoknya Cicing sudah selesai. Yang tampil dulu siapa nanti? Fahri satu Cicing. Kamu dulu. Kamu dulu. Yang tampil dulu. Oke. Sudah terus. Sudah sah. Ya, lanjut. Kamu dikenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tentang yang lain perhatikan ya. Ayo. Diagram. Rangkaian teks benda kesukaan. Judulnya dibaca dulu. Judulnya apa? Jeruk. Judulnya jeruk yang mau dideskripsikan. Silakan. Wajahnya jangan ditutup biar kelihatan. Assalamualaikum. Tetap begini. Berarti yang didiskusikan apa tadi? Yang pertama jeruk, kemudian bentuknya, terus warnanya, teksturnya. Anak-anak, jeruk itu teksturnya lembek. Lembek kekerasan, Pak. Bagaimana lembek kekerasan itu? Berarti ada unsur yang perlu dibentukkan ya, teksturnya jeruk tadi. Kalau lembek itu mungkin apa? Yang kita ketahui setiap hari. Makanan di rumah yang lembek itu apa, Nana? Apa? Jelly, kemudian mungkin bubur. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Faiz. Ya. Ayo Cin, kelompoknya Cin, silakan. Semuanya. Ayo. Faiz, kelompokmu apa namanya? Oh, bukan. Ayo. Ya. Bud, kamu ayo, buka dulu. Saya dari kelompok yang pertama A, diagram benda kesukaan. Sama? Perhatikan anak-anak, dia kelompok ini akan mendeskripsikan mie goreng. Ayo. Kemudian urutannya, bentuknya, terus, ya, iya. Kemudian hasil rangkaiannya bagaimana? Ya, sudah selesai? Oke. Anak-anak kelompok dari Fatmawati mendeskripsikan tentang
dibacakan pelan-pelan. Mie goreng. Saya sangat senang sekali dengan mie goreng. Teksturnya yang berminyak dan lembek. Mie goreng memiliki aroma yang khas, harum, gurih, membuat saya senang saat memakannya. Apa ini sudah mendeskripsikan tentang mie goreng yang ia sukai? Apa tadi yang dideskripsikan? Bagian-bagian apanya tadi? Teksturnya. Selain teksturnya apa tadi? Aromanya, kemudian baunya. Tepuk tangan untuk kelompoknya sini. Hasil diskusinya. Kemudian silakan duduk. Ada lagi? Oke, silakan. Ayo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok akan wajahnya begini, Pak Anwar. Nama besar bakso. Anak ini mendeskripsikan bakso apa ya, nanti deskripsinya bakso. Jangan-jangan nanti salah. Ayo, kemudian apa? Bentuknya bulat. Bakso itu bentuknya bulat. Yuk. Berwarna bening. Oke, sudah ada apa terus? Teksturnya lembut. Bakso itu teksturnya lembut ya. Nah, ayo terus. Aroma rasa sedap, terus baunya enak. Kemudian deskripsinya jadinya bagaimana? Saya sangat senang sekali dengan bakso. Oke, ayo lanjut. Iya. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ayo Salsa. Ini kelompok yang terakhir yang tampil. Kamu juga mau tampil? Ya, ayo cepat. Ayo, silakan baca. Assalamualaikum. Nama beda apa? Sebelah. Apa? Sebelah. Ayo. Terus. Ini hasil dari kelompoknya Fadri. Jajanan sebelah. Saya sangat senang sekali dengan makanan sebelah yang diberi oleh kakak saya saat pulang sekolah. Makanan ini berwarna merah dan pedas. Teksturnya berkuah dan nyempek ya. Kamu tahu nyempek kan anak? Tahu. Tahu kamu? Tahu. Aromanya sangat sedap, membuat saya sangat senang sekali untuk memakannya. Itu adalah gambaran oleh kelompok Fadri tentang sebelah. Setuju kamu seperti itu gambarannya? Gambaran sebelah yang disampaikan oleh kelompok Fadri. Setuju ya? Setuju semuanya? Coba angkat tangan kelompok yang setuju dengan gambaran dari kelompok ini. Ayo, angkat tangan. Silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Berarti memperoleh memperoleh respon positif dari kelompok lain. Dari sekian kelompok kamu hampir separuh dapat
nilai yang baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya Fadli. Ayo, Tiga menit dari sekarang, ayo. Jangan terlalu kesepakatan aja, Pak. Kesepakatannya lagi bagaimana? Lihat aja, ayo. Silakan. Ayo. Bakso. Nama benda dibaca, nama benda. Terus. Ya. Terus. Ya. Terus. Ada lagi yang mau tampil ini? Oke, sini. Silakan duduk. Enggak boleh menempel ini. Ayo langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa kamu? Ahmad Subarjo. Ayo. Kira apa? Ayam Kentucky. Bentuknya ayam Kentucky bagaimana? Pada terus. Berwarna kuning cokelat. Perhatikan dulu. Ayo. Ayam Kentucky dulu, ayam Kentucky. Ayo. Ya. Pedas. Baunya? Oke. Lanjut ke deskripsinya, gambarannya. Cek gambarannya. Yang gitu, yang keras suaranya. Tepuk tangan untuk ayam Kentucky. Kita bacakan. Ayam Kentucky. Saya sangat suka dengan ayam Kentucky karena rasanya enak banget. Iya guys. Kalau dimakan makanan ini bersuara kuning keselatan yang membuka selera. Teksturnya padat dan kriuk. Ya, silakan duduk. Nah, yang terakhir, cepat, ayo, silakan. Sudah ya kelompok terakhir ya ini ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Rizky. Rik, kamu menggambarkan apa? Es krim. Ayo maju-maju, jangan menempel begini ya. Ayo. Assalamualaikum. Saya akan menggambarkan, mendeskripsikan tentang es krim. Nama benda, bentuknya, warnanya, teksturnya, aroma rasanya, baunya, kemudian ureanya. Silakan dibacakan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rizky. Apa nama kelompoknya? Jenderal Sudirman menampilkan hasil diskusi kelompok. Apa pelajaran kita hari tadi?
dua paragraf itu sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh, Mas Faiz, ketika kita akan membuat teks deskripsi, apa yang harus kita lakukan? Ada A dan B. Yang A itu apa tadi? Yang A itu? Ayo, yang A tadi apa? Yang A tadi membuat apa? Yang A membuat apa? Diagramnya dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan rangkaian dari teks deskripsi. Di diagram itu apa saja isinya, Cin? Nama, benda, kemudian apa? Bentuk, lalu warna, tekstur, aroma rasa. Kalau itu makanan, umpamanya sekarang sudah ditentukan Pak, anak-anak tidak boleh makanan. Kamu harus mendeskripsikan objek wisata. Berarti apa urutannya? Nama bendanya apa? Nama objeknya apa? Pasir putih Delegan. Kemudian bawahnya apa nanti? Mungkin tidak bentuk, tapi apa? Kita sesuaikan lokasinya, ya atau tidak? Keadaannya, suasananya. Jadi harus cuma contohnya kebetulan kita hari ini adalah makanan, sehingga yang menjadi kerangka, yang menjadi uraian dalam diagramnya itu hal-hal yang berkaitan dengan makanan, misalnya bentuk, warna, tekstur, aroma maupun bau. Baik ya, itu adalah pelajaran kita hari ini. Jadi dari pelajaran ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan apa yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat sebuah teknik deskripsi, yaitu membuat kerangka atau yang disebut dengan diagram benda kesukaan, baru kita menguraikan menjadi teks sesuai dengan urutannya. Padahal kalau saya bolak-balik Pak, namanya saya letakkan di akhir. Untuk sementara ini namanya diletakkan di depan saja. Besok kalau sudah mahir boleh namanya kamu letakkan di akhir. Ya, cuma sekarang yang kita pelajari karena memang belajar seperti itu. Yang pertama adalah dengan cara menyebutkan namanya terlebih dahulu, baru diikuti perinciannya. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib Yazid selaku guru observer baru saja tadi saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 7C dengan topik dengan tema menulis teks deskripsi sederhana. Tentu mulai awal kegiatan itu kami berusaha melakukan sebagaimana perencanaan di modul yang sudah kita sepakati. Namun saya juga menyadari dalam pelaksanaannya mungkin banyak kekurangan-kekurangan itu. Oleh karenanya untuk pembelajaran ke depan kami mohon ya ada saran perbaikan dari Bu Haji Azim selaku guru observer mapel bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Muhammad. Saya melanjutkan kegiatan pembelajaran Pak Muhammad di kelas C. Iya. Jam ke-1 dan ke-2 tadi. Setelah saya melihat nama selaku observer Pak, kemudian dari kegiatan pembelajaran itu, mungkin dari kegiatan pembelajaran Pak Wan tadi tentang teks deskripsi ya, ada beberapa kesulitan. Kesulitan di dalam memberikan pembelajaran, memberikan materi, Iya. atau mengatasi Iya, Bu. siswa-siswa. Terutama yang kita ambil tadi memang kan belajar kelompok kan dulu ya, melalui metode belajar kelompok. Ternyata dari kelompok-kelompok itu tidak semua anggota kelompok itu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, utamanya dalam peningkatan disiplin yang kita harapkan di dalam integrasi pembelajaran teks deskripsi ini.
Jadi saya juga menyadari mungkin lembaran-lembaran kerja yang harus dikerjakan anak itu mungkin kurang sederhana, kurang dipahami oleh anak bahasanya, sehingga anak itu tidak bisa melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik. Untuk itu kami juga mohon saran dari perbaikan dari Pak Jazim, bagaimana agar ke depan kegiatan pembelajaran itu bisa berlangsung dengan sesuai dengan yang tujuan yang kita tetapkan. Kira-kira kalau Bapak tadi sudah mengalami kesulitan ya, kira-kira apa rencana Pak untuk memperbaiki yang supaya pembelajaran berikutnya dapat tidak mengalami kesulitan yang sama? Kalau dilihat dari pendahuluan, dari materi, saya kira materinya kan sudah kita sederhanakan. Jadi anak kita harapkan saja cukup menulis, tetapi juga masih ada kesulitan. Mungkin saya lebih mensederhanakan lagi lembar kerja yang harus dikerjakan oleh anak-anak, juga bahasanya. Jadi mungkin perlu kita buat langkah yang lebih, kita buat langkah dalam LK-nya itu ditambahi langkah yang tidak langsung, misalkan tadi itu kan ada begini Bu Haji, topik langsung anak saya suruh mengembangkan. Berarti tahapan seperti ini bagi anak yang sudah biasa menulis mungkin tidak ada masalah, tapi ternyata di anak-anak kita kan ternyata tidak seperti itu. Berarti mungkin dari tema itu untuk LK yang berikutnya perlu, sebelum membuat tema ketek itu di tengah-tengah harus ada lagi rubrik atau LK, tema itu dijabarkan dulu menjadi semacam kerangkanya. Jadi mungkin kerangkanya itu akan menolong anak, mempermudah di dalam mengembangkan tekniknya tadi. Mungkin itu Bu yang perlu, menurut saya itu LK yang saya buat itu masih terlalu, mungkin masih sulit bagi anak-anak, sebagai anak-anak, sehingga anak tidak bisa melaksanakan, menghasilkan teks yang seperti saya harapkan. Buktinya tadi ada beberapa kelompok yang belum selesai sampai jam kita berakhir tadi. Jadi pembelajaran yang Bapak lakukan tadi mungkin ada satu yang kurang luput dari perhatian orang. Anak itu dalam pelajaran kita butuh penguatan, itu dukungan yang kita bisa, penguatan positif. Itu dengan cara memberikan ujian. Yang saya lihat tadi, ujian itu kurang muncul Pak. Ketika saja anak itu yang merasa, oh saya sudah bekerja kok, ya, saya sudah melakukan tugas saya sudah mempresentasikan hasil saya, kok ujian itu belum muncul. Jadi mereka kurang diberi penguatan tentang ujian. Ya, untuk pertemuan berikutnya, memberi ujian pada siswa itu bukan suatu hal yang kita harus menjadi orang yang penting memberikan ujian. Terima kasih Pak Jim, saya kira juga iya, saya sendiri merasa kurang memberikan ujian, penguatan positif dalam hal ujian, apa itu berupa ucapan atau gerakan atau mungkin dalam bentuk verbal, penilaian dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu bisa memicu anak lebih giat dan tidak semangat mereka mendengar ujian dari Pak Wakil bagus. Terima kasih. Iya, terima kasih buat saran perbaikannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.